Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Yuniar Fatmasari, kemudian ada Destia Eka Puspita, dan yang terakhir ada Alivia Salsabila. Di sini, kami akan memaparkan materi tentang pengertian tasawuf dan ruang lingkup kajiannya. Pengertian tasawuf dibagi menjadi dua, yaitu menurut bahasa dan menurut etimologi. Yang pertama yaitu menurut bahasa, dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, berasal dari kata suf yang berarti bulu domba. Artinya, penganut tasawuf ini hidupnya sederhana. Kemudian, berasal dari kata sof yang berarti barisan. Artinya, para jamaah yang berada di barisan paling depan ketika sholat akan mendapat kemuliaan dan pahala. Yang ketiga, berasal dari sofa yang berarti jernih, bersih, suci. Artinya, mereka menyucikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kerohanian yang dalam. Yang keempat, berasal dari kata sufah yang berarti serambi Masjid Nabawi yang ditempati sebagian sahabat Rasulullah SAW. Maknanya, konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan fokus menimba ilmu bersama Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya pengertian menurut etimologi. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tasawuf adalah mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan khalwat, riyadhah, taubah, dan ikhlas. Menurut Al-Junaidi, tasawuf adalah kegiatan membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan manusia, memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan hawa nafsu, mendekati hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memberikan nasihat kepada semua orang, memegang dengan erat janji dengan Allah dalam hal hakikat, serta mengikuti contoh Rasulullah SAW dalam hal syariat. Yang berikutnya, menurut Syekh Ibnu Ajibah, tasawuf sebagai ilmu yang membawa seseorang agar bisa dekat bersama dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui penyucian rohani dan mempermanisnya dengan amal-amal soleh. Dan jalan tasawuf yang pertama dengan ilmu, yang kedua amal, dan yang terakhir adalah karunia ilahi. Kemudian yang terakhir yaitu menurut H.M. Amin Syukur, tasawuf adalah latihan dengan kesungguhan, riyadhah, mujahadah, untuk membersihkan hati, mempertinggi iman, dan memperdalam aspek kerohanian dalam rangka mendekatkan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala perhatiannya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah sumber ajaran tasawuf. Sumber ajaran tasawuf ada dua. Yang pertama unsur Islam, yang kedua unsur luar Islam. Unsur Islam contohnya Al-Quran dan As-Sunnah. Unsur luar Islam yaitu unsur Masehi, unsur Yunani, unsur Hindu atau Buddha, dan unsur Persia. Kemudian hukum tasawuf. Hukum mempelajari tasawuf tidak perlu mempersonalkan tentang nama. Yang penting adalah realitas dalam kehidupan. Maka dari itu, kita sebaiknya memiliki jiwa zuhud, qanaah, taubat, ifah, dan lain sebagainya. Poin selanjutnya, tujuan mempelajari tasawuf. Tujuan mempelajari tasawuf antara lain melakukan pembinaan aspek moral, meraih ma'rifatullah melalui penyikapan langsung atau metode kas al-hijab, membahas bagaimana sistem pengenalan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mistis filosofis. Poin selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Tujuan berikutnya yaitu berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tercapai persatuan, memberi kebahagiaan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan puncaknya menemui dan melihat Tuhannya. Sebagai niat untuk membersihkan jiwa,
menjaga hawa nafsu, melepaskan diri dari berbagai bentuk ujub atau kagum pada diri sendiri, dan takabur atau sombong, menggapai hakikat yang tinggi, memelihara dan meningkatkan kesucian jiwanya, sehingga dirinya merasa damai dan bisa kembali ke tempat asal muasalnya dengan damai pula. Adapun manfaat mempelajari tasawuf yaitu untuk memperkukuh akhlak, membina sikap zuhud, membentengi diri dari penyakit hati, membangun sikap aktif dan positif, memberikan semangat sosial dan intelektual, pengendalian hawa nafsu dan syahwat, mendidik budi menjadi pribadi yang tidak tamak, ujub, sombong, dan ria, meningkatkan rasa taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengatur atau menata kehidupan manusia modern menjadi lebih baik dan mulia. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.